Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Amerika Serikat, Rusia, dua negara adidaya yang masing-masing juga berjaya sesuai konteksnya. Hal yang lumrah dan wajar sering kita ketemui dan kita dengar ya, statement yang mengeluarkan, yang menimbulkan kontroversi dan juga konflik. Tetapi kali ini luar biasa imbasnya, efeknya juga akan berpengaruh ke hubungan diplomatis kedua negara. Karena statement ini keluar dari seorang pimpinan negara tertinggi di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden. Apa yang sudah dikatakan Joe Biden? Dan akankah era perang dingin yang waktu itu sudah terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia berulang kembali? Menariknya adalah ketika perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia sebagai bagian dan pemimpin Uni Soviet waktu itu, perangnya berupa proxy war. Jadi mereka berdua tidak langsung terjun ke lapangan atau berkonfrontasi secara frontal. Tetapi kali ini dipercaya efeknya bisa lebih berbahaya daripada apa yang pernah terjadi antara Uni Soviet waktu itu dengan Amerika Serikat di kala perang dingin. Karena ini frontal. Satu pimpinan negara, presiden, mengeluarkan statement yang ditujukan dialamatkan ke presiden lainnya. Joe Biden, Vladimir Putin, panas dingin hubungan Amerika Serikat Rusia. Ini semua berawal dari sebuah talk show yang disiarkan langsung oleh ABC News yang dipandu oleh senior anchor ABC News George Stephanopoulos. Di sini ketika ada perbincangan antara anchor dengan Presiden Amerika Serikat, sebenarnya ini bukan kalimat yang keluar utuh dari Joe Biden langsung, tetapi berupa pengiyaan atau mengamini atau mengakui atau menyetujui. Ini keluar dari pertanyaan sang anchor ketika ditanya, apakah Presiden Joe Biden menganggap atau setuju bahwa Vladimir Putin adalah seorang pembunuh? Joe Biden mengatakan ya dan mengangguk. Nah, dari anggukan dan jawaban ya yang sebenarnya konfirmasi jawaban atas sebuah pertanyaan langsung menuju ke sebuah potensi friksi yang luar biasa imbasnya yang sekarang kita perhatikan bersama akan sejauh mana kelanjutannya. Wawancara Biden, ini pemicu panas hubungan Amerika Serikat Rusia. Wawancaranya dilakukan di ABC News di 17 Maret 2021, Rabu kemarin. Kemudian sebenarnya isi talk show ini adalah mengungkap laporan terbaru dari intelijen Amerika Serikat. Ini laporannya nanti akan kita breakdown lebih detail. Yang jelas di sini Biden mengiyakan bahwa Putin adalah pembunuh dan Biden mengatakan juga dari nada bicara presiden ini menjadi diterjemahkan sebagai sebuah ancaman karena Biden mengatakan atas apa yang sudah dilakukan Rusia ke Amerika Serikat dari bukti laporan-laporan terbaru intelijen Amerika Serikat yang diungkap melalui acara ABC News ini, Biden mengatakan there is a big price to pay, Mr. Putin. Jadi ada konsekuensi, Biden katakan, yang harus dibayar mahal, khususnya oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini backgroundnya ini ya, berawal dari wawancara di ABC News Rabu kemarin, 17 Maret. Next, kita ini akan bahas. Apa sih yang dibahas dalam talk show ABC News ini? Ini berupa temuan dari lembaga Dewan Intelijen Amerika Serikat. Hasil laporannya setebal 15 halaman. Menarik sekali isi dari laporan ini. Judulnya adalah, dari judulnya saja terbaca ya, mereka para intelijen ini spesifik untuk menginvestigasi jalannya pemilihan umum presiden kemarin di Amerika Serikat. Judulnya adalah Ancaman Asing Terhadap Pemilu Federal Amerika Serikat 2020. Diterbitkan, dirilis oleh Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat di hari Selasa 16 Maret 2021. Dan satu hari berselang, hari Rabunya langsung dilakukan interview di ABC News antara Presiden Amerika Serikat dan sang anchor. Dikeluarkan oleh Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat. Intinya adalah ternyata terbukti ada dugaan keterlibatan Putin dalam upaya pemenangan Trump. Seperti apa sih maksud dari keterlibatan Putin dan sejauh mana mainnya di mana Putin untuk pemenangan Trump di pemilu presiden kemarin? Ini di sini dikatakan ada kosakata baru namanya operasi tebar pengaruh. Jadi Putin ini mempengaruhi pola pikir para voter atau pemilih di Amerika Serikat. Dan dengan jelas ini laporan dari intelijen mengatakan Rusia ini tidak terlibat secara teknis langsung di hari H pemungutan presiden. Jadi hari H secara teknis, cara mengambil suara, sampai penghitungan suara dan sebagainya tidak di sana. Tetapi lebih ke operasi tebar pengaruh. Dengan cara menggunakan klaim-klaim yang tidak berdasar tentang Biden dan anaknya Hunter Biden menjelang pemilu 3 November 2020. Biasa ya, mainnya kalau kita berbicara mengenai persaingan politik mengenai kasus-kasus yang belum terungkap dan tidak terungkap. Dan ini intelijen
dan pejabat-pejabat yang dikatakan terkait erat dengan intelijen Rusia melakukan itu, operasi tebar pengaruh. Semuanya dilakukan, goal utamanya adalah meruntuhkan kepercayaan atas proses pemilu di Amerika Serikat, dan ada pihak-pihak yang diduga ini banyak terkait dengan intelijen Rusia. Intinya adalah mendorong narasi-narasi anti-Biden melalui media massa, kemudian juga melalui pejabat-pejabat senior dan juga sekutu-sekutu Trump tentu saja. Dugaan keterlibatan Putin dalam upaya pemenangan Trump tersaji di laporan terdiri dari 15 halaman. Menariknya, ini namanya Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat, mereka harus fair ya. Siapapun presiden yang tengah menjabat juga mereka harus fair dalam menyajikan hasil laporan intelijensinya. Di situ juga terlibat ada nama Iran dan juga nama China di sana. Menariknya ketika Rusia berupaya bagaimanapun agar si Trump ini bisa maju, diduga seperti itu ya laporan intelijennya. Di sini malah disebutkan Iran juga diduga ada keterlibatan, tetapi tidak campur tangan secara besar seperti operasi tebar pengaruh yang dilakukan oleh Rusia. Karena kita tahu Iran ini juga getol sekali bagaimana caranya agar Trump tidak bisa menjabat lagi. China yang selama ini dituduh oleh Donald Trump sebagai penjahat spionasi besar ke Amerika Serikat, malah justru dalam laporan ini dilaporkan China tidak melakukan intervensi apapun. That's the interesting part terkait dengan laporan terdiri dari 15 halaman ini. Next, ini laporannya sini seperti itu. Kemudian sekarang dengan adanya temuan dari laporan Badan Intelijen Amerika bahwa Rusia terlibat dalam operasi tebar pengaruh tadi, tentu saja sesuai dengan kata-kata Presiden Biden ada harga yang harus dibayar oleh Rusia melalui presidennya Vladimir Putin. Ada potensi sanksi Amerika Serikat yang akan segera dikenakan oleh Amerika untuk Rusia. Ini yang pertama adalah pengetatan pembatasan ekspor teknologi persenjataan dan aviasi. Perang dingin sudah berakhir. Hubungan diplomasi antara Amerika Serikat dan juga Rusia yang dulu sebagai pemimpin Uni Soviet juga sudah semakin membaik. Bahkan ada kerjasama militer dan aviasi dan juga ekspor peralatan-peralatan perang serta keperluan aviasi dari Amerika Serikat ke Rusia. Nah, ini diancam akan semakin diperketat dan dibatasi sekali karena Amerika Serikat akan melakukan upaya apapun untuk mencegah Rusia bisa mengakses teknologi-teknologi sensitif yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Apa maksud dari teknologi sensitif? Ini teknologi yang bisa menimbulkan bencana besar, musibah kemanusiaan ketika digunakan menurut definisi Amerika Serikat ya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini yang ditakutkan oleh Amerika Serikat. Kalau Putin bisa dikatakan dilabeli seorang pembunuh, bagaimana kami bisa mempercayakan teknologi-teknologi sensitif kami berupa alat perang dan keperluan aviasi ini ke Rusia. Itu mengapa mereka akan melakukan apapun untuk stop sama sekali akses teknologi sensitif Amerika Serikat. Sanksi tambahan lainnya, jadi tidak berhenti di sini. Harga besar yang harus dibayar oleh Putin memang mahal. Selain diketatkan pembatasan ekspor, kemudian aksesnya juga dibatasi, akan ada sanksi-sanksi tambahan lainnya yang tengah dibicarakan. Tentu saja ini bikin dunia ketar-ketir. Kalau kita berbicara mengenai sanksi, Amerika Serikat memang terkenal sebagai negara pemberi sanksi. Siapa saja yang sudah menjadi korbannya banyak sekali ya. Iran tidak heran kalau ada semacam revenge di sana. Next, kita lihat ini adalah reaksi Rusia. Begitu ada interview di ABC News, begitu Joe Biden mengiyakan sang anchor bahwa yes, Putin adalah seorang pembunuh. Ini Putin langsung bereaksi dengan memanggil pulang utusannya, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anthony Antonov. Kremlin ini paling tidak sudah menunjukkan inisiatif sekarang. Bagaimanapun meskipun duta besarnya sudah dipanggil balik kampung ke Moskwa ya dari Washington. Kremlin mengatakan kami ingin mencegah kerusakan hubungan Amerika Serikat Rusia lebih jauh lagi. Jubir kepresidenan Vladimir Putin mengatakan kalau bisa permasalahan ini segera diselesaikan sehingga tidak berlarut dan kami tidak ingin ada kerusakan hubungan antara negara kami Rusia dengan Amerika Serikat. Jadi Rusia sebenarnya sudah punya inisiatif baik untuk ayo kita bicarakan bersama, kita perbaiki apa yang salah dan akan salah dengan hubungan kita kalau konflik seperti ini berlanjut. Kemudian bagaimanapun Gedung Putih merespon meskipun ada inisiatif ya dari Kremlin kami ingin memperbaiki hubungan. Tadi juga dikatakan Vladimir Putin bahkan mengundang langsung Presiden Amerika Serikat Biden. Ayo kita bicarakan kembali, kita lanjutkan hubungan yang sudah terbina baik sejauh ini. Belum dijawab oleh sang Presiden Amerika Serikat Biden. Putin sudah mengajak untuk ketemu. Pihak Amerika Serikat melalui White House malah mengatakan tanggung jawab pemulihan hubungan semuanya ada di Amerika Serikat. Maksud kami Kremlin, maaf. Ini Kremlin mengatakan bagaimanapun tanggung jawab pemulihan hubungan ada di Amerika Serikat. Jadi meskipun Vladimir Putin berinisiatif baik mau membangun kembali hubungan, mau membangun komunikasi, tetapi Putin melalui pemerintahan Kremlin mengatakan
tanggung jawab pemulihan ada di Amerika Serikat. Anda yang berani memulai membuka konflik ini, Anda yang harus segera menyelesaikannya. Tetapi mereka punya inisiatif baik memperbaiki hubungan. Next, nah ini gambar dari Alexei Navalny. Ini bermula dari kasus ini, timbul kalimat pertanyaan dari senior anchor ABC George Stephanopoulos waktu itu membahas mengenai percobaan pembunuhan kasus di Alexei Navalny ini. Apakah dengan adanya percobaan pembunuhan oleh Kremlin ini Vladimir Putin bisa dikatakan pembunuh, dan dikatakan iya, padahal mengangguk saja Presiden Biden yang mengangguk dan mengatakan iya seorang pembunuh. Alexei Navalny dicap kritikus keras, bahkan sampai dilabeli pembangkang oleh pemerintah Kremlin di Rusia, sampai menyebabkan percobaan pembunuhan yang terjadi atas dirinya dengan cara memasukkan racun yang dimasukkan ke dalam minuman. Percobaan pembunuhan ini terjadi di 20 Agustus 2020 sehingga menyebabkan Alexei Navalny kritis dan harus segera dirawat. Dan akhirnya 3 hari berselang sesudah dirawat di Rusia, Alexei Navalny dilarikan ke Jerman. Ketika menjalani perawatan dan investigasi di Jerman, di September 2020, pemerintah Jerman mengeluarkan statement resmi menyatakan bahwa Navalny ini jelas-jelas resmi diracun. Racunnya menggunakan racun yang waktu itu juga dikembangkan dan terkenal di era Uni Soviet. Digunakan kembali dan masih digunakan oleh pemerintah Kremlin. Navalny akhirnya bisa recover ya, bisa pulih keadaannya. Balik, ini yang kita pertanyakan ya, kenapa Navalny perlu balik ke Rusia. Karena Navalny ini kritikus yang sangat pedas, tajam, berupaya untuk mengembalikan Rusia bisa menjadi negara yang lebih demokratis. Navalny ketika balik dan sudah pulih, akhirnya malah ditangkap oleh otoritas Rusia di 17 Januari awal tahun kemarin 2021. Tentu saja langsung menimbulkan kontroversi bahkan di dalam negara Rusia sendiri. Penangkapan Navalny ini direspon demo besar-besaran di Rusia karena dikatakan Navalny hanya sekedar menyuarakan pikiran dan pendapatnya. Bermula dari percobaan pembunuhan Alexei Navalny ini, akhirnya keluar perbincangan dan juga interview di ABC News, dan akhirnya keluar juga statement apakah Presiden Vladimir Putin seorang pembunuh dengan ada kasus seperti itu dan diakan oleh Biden. Inilah yang membuat rupanya akan semakin menjadi rumit karena satu presiden mengeluarkan statement kontroversial yang dialamatkan ke presiden yang lain. Semoga apa yang sudah pernah terjadi antara kedua negara adidaya ini tidak berlanjut lebih kompleks lagi. Panas dingin hubungan Amerika Serikat Rusia bisa diselesaikan karena masih jelas di pikiran kita baru selesai episode Amerika Serikat China melalui perang dagang dan sebagainya. Masa harus dilanjutkan lagi? Apakah iya dengan Amerika punya Captain America yang baru, ada babak episode baru drama lainnya, kali ini Amerika Serikat dan Rusia. Kita nantikan perkembangan kasusnya.